Pemerintah bakal mengoperasikan puluhan kilometer jalan tol baru untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru. Saat ini, jalan tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.782 km dan dilengkapi 92 tempat istirahat dan pelayanan. Penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa 90,6 km diantaranya tol Cinere Jagorawi, ruas Kukusan Cinere, tol Bekasi Cawang Kampung Melayu, ruas Jaka Sampurna Margajaya, tol Cimanggis Cibitung, ruas Jatikarya Cikeas, tol Serpong Cinere, ruas Pamulang Cinere, hingga tol Semarang Demak luas Sayung Demak. Sementara itu, salah satu jalur fungsional lain yang akan dioperasikan adalah Jalan Tol Jakarta Cikampek atau JAPEK 2 Selatan, segmen Sadang Kutanegara, yakni sepanjang 8,5 km. Jalur fungsional JAPEK 2 Selatan ini untuk mendukung kelancaran arus balik dari arah Bandung menuju Jakarta. Jalur fungsional ini untuk membantu mengurangi kepadatan di Simpang Susun Dawuan kilometer 67 yang merupakan titik pertemuan lalu lintas dari arah Bandung dan sekitarnya yang melewati jalan tol Cipularang. Kementerian Keuangan mengumumkan posisi utang Indonesia hingga akhir November 2023 menembus 8.041,01 triliun rupiah. Jumlah ini naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya 7.950,52 triliun rupiah. Pemerintah memastikan rasio ini masih jauh dari ketetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB. Selain itu, rasio ini juga masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah periode 2023-2026 di kisaran 40%. Pada rinciannya, utang terdiri dari surat berharga negara atau SBN 7.124,98 triliun rupiah yang meliputi domestik 5.725,25 triliun sebagai porsi terbesar dan sisanya adalah valuta asing 1.372,7 triliun rupiah. Selain SBN, ada pinjaman 916,03 triliun dengan porsi terbesar dari luar negeri 886 triliun rupiah. Pada periode ini, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo atau average time maturity di kisaran 8 tahun. Bank Indonesia melaporkan pembiayaan korporasi dan penyaluran kredit oleh perbankan pada November turun dibandingkan Oktober 2023. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan saldo bersih tertimbang atau SBT pembiayaan korporasi pada November 2023 sebesar 14,9%. Dalam survei yang dikeluarkan Bank Indonesia, angka itu mengalami sedikit penurunan dari 15,7% pada Oktober 2023. Adapun sumber pembiayaan korporasi terutama berasal dari dana sendiri, diikuti pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik pinjaman utang dari perusahaan induk, serta pembiayaan dari perbankan dalam negeri. Kemudian penyaluran kredit baru oleh perbankan pada November juga mengalami penurunan. Pada November ini tercatat SBT tumbuh 70,4%, lebih rendah cukup signifikan dari Oktober 2023 yang tercatat 82,1%. Berdasarkan kategori bank, perlambatan penyaluran kredit baru pada November 2023 diperkirakan terjadi pada bank umum. Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit baru pada November 2023 terindikasi melambat pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali kredit konsumsi lainnya yang relatif stabil dengan SBT 66,9%. Faktor utama yang mempengaruhi penyaluran kredit baru tersebut antara lain permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain. Sementara itu, untuk keseluruhan di kuartal 4 2023, penawaran penyaluran kredit baru dari perbankan juga diperkirakan tetap tumbuh. Pengadilan Amerika Serikat resmi memerintahkan Binance dan CEO Changpeng Zhao membayar denda puluhan triliun rupiah. Binance dan Zhao didenda setelah mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang. Binance menjadi bursa mata uang kripto di dunia dan melayani 150 juta pengguna yang terdaftar di lebih dari 180 negara.
Zhou yang dikenal sebagai CZ harus membayar 150 juta dolar Amerika Serikat atau 2,32 triliun rupiah. Sedangkan Binance sendiri dikenai denda 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau nyaris 42 triliun rupiah. Adapun 2,7 miliar dolar AS tersebut terdiri dari penalti 1,35 miliar dolar dan biaya transaksi yang dikembalikan senilai 1,35 miliar dolar. Binance dituduh melakukan pencucian uang oleh Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka Amerika Serikat atau CTFC. CTFC menyatakan bahwa Binance melanggar aturan anti pencucian uang dan sanksi pemerintah AS serta tidak melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan terafiliasi dengan kelompok yang ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah AS. Bursa kripto tersebut juga tidak melaporkan transaksi yang melibatkan website tempat perdagangan gelap konten pelecehan anak. Sementara itu, Binance memutuskan untuk mengajukan kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan atas gugatan dari CTFC pada November. Sebagai bagian dari kesepakatan, Zhou mundur dari posisinya sebagai CEO. Zhou juga mengaku bersalah melanggar aturan anti pencucian uang. Perang Gaza kini membuat ancaman kiamat baru di dunia, yakni gangguan perdagangan dan rantai pasokan global. Serangan rudal dan drone kelompok milisi di Yaman, Houthi, ke kapal-kapal yang menyeberang di Laut Merah membuat beberapa perusahaan pelayaran besar menghentikan perjalanan dan layanan di kawasan tersebut. Sejak perang Israel-Hamas kembali pecah pada 7 Oktober lalu, Houthi telah menyerang lebih dari selusin kapal di Laut Merah. Situasi ini berpotensi membuat kenaikan harga untuk pengiriman barang dan bahan bakar. Pasalnya, kapal harus memutar lebih jauh untuk mencapai tujuan. Kapal-kapal memilih berkeliling Afrika untuk sampai ke Samudra Hindia. Hal ini akan menambah waktu hingga 14 hari pada rute pengiriman, sehingga menimbulkan biaya bahan bakar yang lebih tinggi. Selain biaya meningkat, bertambahnya waktu pengiriman dapat mengganggu rantai pasok global.